Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Falaga Syarafinabian pada materi segi 4 dan juga segi 3 Matematika kelas 7 semester 2. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persegi panjang dan juga persegi. Masih ingat? Setelah ini apa yang akan kita pelajari? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai trapesium dan juga jajar genjang. Kita simak bersama ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai trapesium. Di sini terdapat salah satu contoh trapesium sama kaki, ya A, B, C, D. Trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Manakah yang dimaksud sepasang sisi berhadapan yang sejajar? Ya, sisi AB dan juga sisi CD ini yang dinamakan sebagai sepasang sisi berhadapan yang juga sejajar. Oke, kita simak dulu ya, kita bedah terlebih dahulu unsur-unsur apa saja ya yang terdapat pada trapesium. Di sini Ibu memiliki contoh sama seperti gambar yang tadi, trapesium sama kaki A, B, C, D. Pastinya terdapat sisi sejajar, di mana sisi AB dan juga sisi DC ini merupakan sisi yang sejajar. Selanjutnya ini, ya, sisi yang sejajar pada bagian atas ini. Sisi DC ini dikatakan sebagai atap atau bubung trapesium. Sedangkan yang bawah, sisi yang bawah ini, sisi AB, dikatakan sebagai dasar atau alas trapesium. Yang selanjutnya ini terdapat kaki trapesium. Kebetulan pada contohnya Ibu ini yaitu trapesium sama kaki, yaitu AD dan juga BC sebagai kaki trapesium. Terdapat sudut A dan juga sudut B. Ya, mereka dikatakan sebagai sudut alas. DAB dikatakan alas, CBA juga dikatakan sebagai sudut alas dari trapesium. Sedangkan kalau yang sudut bubung ya yang berada di atas yaitu ADC dan juga BCD atau sudut C. Nah, selanjutnya ini terdapat tingginya ya. DE maupun CF ini ya kita katakan sebagai jarak antara dua sisi sejajar. Panjangnya pasti sama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis trapesium. Bisa kita amati di sini terdapat 3 trapesium. Ya, untuk jenis trapesium yang pertama bisa kalian perhatikan termasuk trapesium apa? Ya, termasuk trapesium sebarang. Mengapa dikatakan trapesium sebarang? Ini, sudutnya tidak ada yang sudut siku-siku. Selain itu, kakinya juga tidak sama panjang. Ya, kita amati, ya tidak ada sudut siku-sikunya, namun tidak ada kaki yang sama panjang. Namun pasti dari ketiga trapesium ini terdapat sepasang sisi sejajar. Ya, AB sejajar dengan DC, namun sudut A, sudut D, sudut C, dan juga sudut B ini tidak sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, trapesium yang kedua yaitu trapesium sama kaki. Ya, pasti ada kaki yang sama, yaitu sisi AD dan juga sisi BC ini memiliki panjang yang sama. Tetap, trapesium sama kaki juga memiliki sepasang sisi sejajar. Untuk jenis trapesium yang ketiga apa? Nah, dapat kita amati. Ini merupakan trapesium siku-siku. Ya, di mana sudut A atau sudut DAB dan juga sudut D atau sudut ADC ini memiliki sudut yang tegak lurus atau 90 derajat sehingga dinamakan sudut siku-siku. Oke, dapat kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat trapesium secara keseluruhan. Nah, sifat-sifat trapesium yang pertama pasti memiliki sisi sepasang yang berhadapan dan juga sejajar. Dari tadi sudah Ibu jelaskan bahwa AB ini pasti sejajar dengan DC, ya berhadapan dan juga sejajar. Nah, jumlah ukuran sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar pada trapesium besarnya 180 derajat. Misalnya ini terdapat trapesium ABCD, sehingga ya sudut A ditambah sudut D ini besarnya 180 derajat. Sedangkan sudut B ditambah sudut C ini besarnya juga sama, yaitu 180 derajat ya. Seperti contoh ini sudut lancip
Dan ini sudut tumpul. Ya, sudut A ditambah sudut D ini besarnya 180 derajat. Sedangkan sudut B ditambah sudut C ini besarnya juga sama, yaitu 180 derajat jika kedua sudut ini kita jumlahkan. Dari sini dapat kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat khusus trapesium sama kaki. Kalau yang tadi sifat trapesium secara keseluruhan, karena di sini terdapat trapesium sama kaki, dapat kita pelajari lebih lanjut. Untuk trapesium sama kaki ini pasti terdapat dua sisi yang sama panjang, yaitu pada kaki-kakinya. Ya, AB ini panjangnya sama dengan DC. Pasti AD dan BC ini pasti sejajar. Ya, namun perlu diperhatikan, AD pasti panjangnya tidak sama dengan DC. Trapesium sama kaki memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Nah, di mana sajakah sudut yang sama besar ini? Untuk pasangan yang pertama ini, ya sudut A sama besarnya dengan sudut D. Dapat kita amati bahwa simbolnya sama ini menunjukkan bahwa besar kedua sudut ini sama. Jadi sudut A besarnya sama dengan sudut D. Dan sudut B ini besarnya sama dengan sudut C. Oke ya, ini sama-sama sudut tumpul, dan ini sudut B dan sudut C ini sama-sama sudut lancip. Kalau dihubungkan sama yang tadi, sifat trapesium secara keseluruhan, berarti sudut A ditambah dengan sudut B ini besarnya 180 derajat. Oke, untuk sifat khusus trapesium yang ketiga ini, ya, trapesium sama kaki mempunyai sepasang diagonal yang sama panjang. Kalau yang trapesium sebarang maupun siku-siku, apakah sama? Tidak ya. Jadi pada trapesium AC dan juga BD ini diagonalnya, ya, diagonal trapesium sama kaki ini panjangnya sama. Dapat kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas sifat khusus trapesium sama kaki lagi. Ya, hanya pada trapesium sama kaki yang memiliki satu simetri lipat. Ya, sehingga memiliki satu sumbu simetri. Apabila di mana? Apabila kita lipat secara vertikal, sehingga titik C ini berimpit dengan titik D, titik A ini berimpit dengan titik B. Ya, kalau simetri trapesium yang lain apakah memiliki simetri lipat? Bisa kalian coba ya, agar kalian bisa menemukannya sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari trapesium. Ibu memiliki contoh ini, trapesium A, B, C, D. Kita amati ya, bahwa sisi AB ini memiliki panjang A, sedangkan pada sisi CD ini panjangnya B. Ya, jarak antara sepasang sisi sejajar ini ibu namakan sebagai T. Ingat ya, kalau tinggi ini pasti tegak lurus dengan alasnya, dengan sisi AB. Nah, namanya juga keliling, Bu. Pasti keliling trapesium sama dengan hasil penjumlahan panjang keempat sisinya. Jadi panjangnya AB ditambah BC ditambah CD dan juga ditambah dengan DA. Kalau luas, kita amati bersama ya. Luas trapesium ini merupakan hasil kali setengah jumlah panjang sisi sejajar dengan tingginya. Nah, bagaimana ini maksudnya? Jadi seperti ini. Ya. Luas sama dengan setengah dikali panjang sisi AB ditambah panjang sisi DC ini dikali dengan tinggi trapesiumnya. Ya, atau sama dengan panjang sisi sejajar, jumlah panjang sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Oke, mengapa rumusnya seperti ini? Nanti kita bahas bersama. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai jajar genjang. Tadi kita sudah membahas mengenai trapesium, sekarang kita membahas mengenai jajar genjang. Jajar genjang ini merupakan bangun datar segi 4, pasti ya. Seperti jajar genjang A, B, C, D ini, ya, pasti memiliki 4 sisi. Awal mulanya ini terbentuk oleh segitiga. Segitiga misalnya di sini terdapat segitiga ABD. Dan juga bayangannya yang diputar setengah lingkaran pada titik tengah salah satu sisinya. Jadi misalnya ini terdapat segitiga DAB. Setelah itu, ibu tambahkan dengan bayangannya yang ibu putar 180 derajat, yaitu menghasilkan BCD seperti ini. Ya, sehingga menghasilkan suatu bentuk jajar genjang. Jadi jajar genjang itu merupakan dua segitiga. Oke.
Yang satu segitiga DAB, yang satunya ini pencerminan dari segitiga DAB yang Ibu putar, yaitu segitiga BCD. Dapat dipahami ya awal mula jajar genjang? Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat jajar genjang. Di sini Ibu memiliki contoh jajar genjang yang berwarna merah, yaitu jajar genjang ABCD ini. Ya, nah untuk sifat yang pertama ini sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan juga sama panjang. Di sini terdapat dua pasang sisi sejajar. Yang mana saja? Untuk pasangan yang pertama yaitu sisi AB yang sejajar dengan sisi DC. Nah, pasangan yang kedua ini sisi BC sejajar dengan sisi AD. Kedua pasang ini panjangnya pun juga sama. Ya, sisi AB panjangnya sama dengan DC, sisi BC panjangnya juga sama dengan sisi AD. Untuk sifat jajar genjang yang kedua ini, ya, sudut yang berhadapan sama besar. Jadi, pada sudut B ya berhadapan dengan sudut D. Ingat ya, materi sudut yang berhadapan seperti yang sudah kalian pelajari pada materi garis dan sudut. Nah, serta sudut DAB ini besarnya sama dengan sudut BCD. Ya, kita lihat ya, ini sama-sama sudut tumpul. Ya, sudut ABC sudut tumpul, sudut CDA juga sudut tumpul. Besarnya kedua sudut ini sama. Ya, sudut DAB ini merupakan sudut lancip. Sudut DCB juga sudut lancip. Pada jajar genjang, sudut yang berhadapan ini besarnya sama. Untuk sifat yang ketiga ini, jumlah besar sudut yang berdekatan 180 derajat. Bagaimana berarti? Nah, di sini sudut A ini jika ditambahkan dengan sudut B ini, ya, maka bisa total sudutnya yaitu 180 derajat. Ya, sudut DAB dan juga sudut CBA. Ya, kalau kita gabungkan maka menjadi sudut berpelurus sehingga menghasilkan sudut 180 derajat. Ya, sudut ABC, sudut BCD kalau ditotalkan menghasilkan sudut berpelurus yaitu 180 derajat. Nah, sudut C ini berdekatan dengan sudut mana? Ya, bisa terhadap dengan sudut D ini menghasilkan sudut 180 derajat. Sudut C ini jika ditambahkan dengan sudut B juga menghasilkan sudut 180 derajat menjadi sudut berpelurus. Bisa kita bayangkan ya. Jadi, ini sudutnya tumpul. Ya, apabila kita jumlahkan dengan sudut A yang lancip ini, maka totalnya yaitu 180 derajat. Sampai di sini bisa kita lanjutkan. Nah, untuk sifat jajar genjang yang keempat ini, diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Seperti biasa, di sini terdapat diagonal AC dan juga diagonal BD. Titik potongnya ini berada di titik O. Ya, maka panjang DO-nya ini akan sama dengan panjang OB. Panjang AO-nya sama dengan panjang OC. Oke. Nah, kita sudah membahas keempat sifat dari jajar genjang ABCD. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keliling dan luas dari jajar genjang. Di sini Ibu memiliki contoh. Ya, jajar genjang dengan alasnya ini A dan kakinya ini B. Ya, namanya juga keliling, pasti penjumlahan panjang dari keempat sisinya. Ya, jika K adalah keliling jajar genjang, maka berlaku persamaan seperti ini. Ya, A ditambah B ditambah A ditambah B. Ya, karena pasangan sisi sejajar ini panjangnya sama. Oke, jadi kelilingnya 2 kali alasnya ditambah 2 dikalikan ini, dikalikan dengan kakinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai luas. Di sini Ibu memiliki contoh jajar genjang seperti ini, alasnya sepanjang A dan tingginya sepanjang T. Nah, luas jajar genjang ini pasti merupakan luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bagaimana dengan luas jajar genjang? Dari segitiga ini, ya segitiga siku-sikunya ini, Ibu pindahkan. Ibu potong, seperti pada langkah kedua ini, Ibu potong ke langkah ketiga ini, sehingga menghasilkan bentuk persegi panjang. Maka untuk luas jajar genjangnya ini bernilai luas sama dengan alas dikali tingginya. Sampai di sini, silakan.
kalian bisa memahaminya lebih dalam. Kali ini kita sudah membahas mengenai trapesium dan juga jajar genjang. Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di materi selanjutnya terkait belah ketupat dan juga layang-layang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.